Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'mati dhahirah wal batinah, qadiman wa hadisan. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi waladina taba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam insyaallah dalam bahasan Kitab Bulughul Maram. Ini satu kitab yang membahas tentang fikih Islam berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah dalam kesempatan ini kita akan ngeureuh mentadarusi Kitab Bulughul Maram, ya, mulai dari kitab Thaharah dan selanjutnya. Kitab ini disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalan, seorang ulama besar ilmu hadis dan bergelar Al-Hafiz. Kita mulai dengan Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah dalam hal ini kemudian subjudulnya adalah Babul Miyah. Kitabut Thaharah yaitu kitab yang membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan Thaharah. Dalam subjudul Babul Miyah, Bab Al-Miyah, Bab air. Kita akan memulai dengan memahami pengertian Thaharah. Thaharah menurut bahasa adalah an-nadhafah wa najahah minal aqdar, kebersihan dan pensucian dari segala sesuatu yang bersifat akdar, yang bersifat kotoran. Jadi Thaharah menurut bahasa itu adalah an-nadhafah, kebersihan, an-najahah, pensucian dari segala kotoran. Kemudian kita melihat bahwa Thaharah itu dibagi pada dua bagian. Ini saya sarikan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Dalam halaman yang pertama, bahwa Thaharah itu terbagi dua. Ada Thaharah ma'nawiyah atau Thaharah batin, yaitu Thaharah hati dari syirik, maksiat dan segala penyakit hati. Dan Thaharah ma'nawiyah ini lebih utama dan daripada Thaharah badan. Karena tidak mungkin benar Thaharah badannya bersamaan dengan adanya najis atau kotoran ma'nawi berupa syirik. Firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang musyrik itu najis atau kotor. Ini dalam surat At-Taubah ayat 28. Yang kedua, Thaharah yang kedua, tadi Thaharah ma'nawiyah adalah yang pertama. Thaharah yang kedua adalah Thaharah hissiyah, Thaharah lahir, adalah Thaharah badan, pakaian dan tempat dari hadas maupun najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wathiyabaka fatahhir," dan pakaianmu hendaklah kamu bersihkan. Quran surat Al-Mudaththir surat ke-74 ayat ke-4. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Surat ke-5 ayat ke-6. Dalam ayat itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salat, jika kalian hendak berdiri melaksanakan salat, fagsilu wujuhakum,
maka cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai kepada siku kalian. Wamsahu biruusikum, dan kemudian usap dengan tangan yang basah biruusikum, kepalamu. Wa arjulakum, dan basuhlah atau cucilah kakimu ilal ka'bain, sampai kepada mata kaki. Ini berarti apabila hendak melaksanakan sholat, maka harus bersih badan dari hadas. Dan untuk membersihkan badan dari hadas adalah dengan mencuci dan membasuh 4 anggota badan. Ini yang kemudian disebut sebagai 4 anggota badan yang wajib dalam berwudu. Nah, jika hadasnya adalah hadas kecil. Kemudian wa in kuntum junuban, jika kalian junub itu kondisi seorang suami istri, 2 orang suami istri yang sudah bersetubuh tetapi belum mensucikan diri. Fattoharu, maka jika akan melaksanakan sholat hendaklah dia mandi. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa ada 2 macam cara membersihkan badan, cara toharoh, yaitu wudu dan mandi. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil dan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Wa in kuntum mardo, jika kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, au jahadum minkum minal ghaid, atau setelah dia kembali dari kamar kecil atau WC, aula mastumunisa, atau setelah berjima atau menyentuh perempuan, palam tajiduma'an, kemudian dia tidak mendapatkan air, fatayammamu so'idan thayyiba, maka hendaklah dia bertayamum dengan debu atau dengan tanah yang baik. Pamsahu biwujuhikum, maka usaplah wajahmu, wa aidiakum, dan tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Hal itu bukan Allah bermaksud untuk memberikan kesulitan. Walakin yuridu, tetapi Allah bermaksud liyutahhirakum, agar kalian suci, agar kalian bersih. Waliyutimma ni'matahu, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya alaikum, kepada kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian mampu bersyukur. Jadi ini 2 ayat tadi, surat Al-Mudassir ayat 4 dan surat Al-Maidah ayat 6, ini adalah ayat-ayat yang memuat bagaimana kita membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Kembali kepada pembagian toharoh. Jadi toharoh itu ada 2. Toharoh ma'nawiyah adalah toharoh batin, membersihkan hati dari syirik, maksiat, dan segala penyakit hati. Sementara yang kedua, toharoh hissiyah, toharoh lahir, adalah toharoh badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Jadi itu makna toharoh, pembagian toharoh secara umum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan, menyampaikan keutamaan-keutamaan toharoh di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Surat Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Tobat itu apa? Itu tobat adalah toharoh, pembersihan diri atau pembersihan yang bersifat ma'nawiyah, membersihkan diri dari segala perbuatan-perbuatan dosa, segala perbuatan-perbuatan maksiat, maka pembersihan batinnya adalah dengan taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga mencintai orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya.
Ini maknanya adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah sangat menyukai orang yang selalu menjaga kebersihan dirinya, kebersihan batin atau kebersihan lahir. Kebersihan batin dari syirik, dari perbuatan dosa maksiat, atau dari segala bentuk penyakit hati. Dan kebersihan lahir dari hadas dan najis. Allah menjelaskan yuhibbut tawabin, mencintai orang yang bertoharoh, orang yang senantiasa mensucikan diri dari perkara-perkara, dari hal-hal yang toharoh ma'nawiyah, toharoh yang batin. Wa yuhibbul mutatohirin, dan Allah juga mencintai orang yang mensucikan diri dari perkara-perkara yang lahir, dari kotoran-kotoran yang lahir. Dalam ayat lain dalam surat At-Taubah ayat 108 Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayatatoharu wallahu yuhibbul mutatohirin. Fihi rijalun, di dalamnya, di dalam buyut, di dalam rumah-rumah Allah itu, rijalun, ada beberapa orang laki-laki, ada beberapa orang yuhibbuna ayatatoharu, yang dia sangat mencintai kebersihan dirinya, baik dari kotoran yang batin maupun dari kotoran yang lahir. Wallahu yuhibbul mutatohirin, dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Jadi dua ayat ini menjelaskan bahwa keutamaan orang yang senantiasa menjaga dirinya dari kotoran batin, dari kotoran lahir, membersihkan dirinya dari kotoran lahir maupun kotoran batin, Allah sangat mencintai, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita mafhum mukhalafahnya adalah Allah membenci orang yang tidak suka membersihkan dirinya dari kotoran batin maupun kotoran lahir. Jadi Allah tidak membenci orang yang tidak menjaga kebersihan diri, kebersihan dari kotoran lahir maupun kotoran batin. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah SAW diantaranya bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, at-tuhur satrul iman, bersuci atau kesucian itu adalah satrul iman, setengah daripada keimanan. Al-hadis. Jadi ini hadis riwayat Muslim nomor hadis 223 dari Abu Malik Al-Asy'ari, ya. Jadi dalam hadis keutamaan orang yang senantiasa menjaga kesucian, kebersihan batin, menjaga kebersihan lahirnya adalah satrul iman, adalah setengah daripada keimanan. Demikian keutamaan orang yang senantiasa bertoharoh. Adapun toharoh yang akan kita bahas dalam kesempatan ini, yang kemudian nanti kita menggunakan kitab Bulughul Maram, itu adalah toharoh dalam pengertian lahir atau pengertian toharoh dalam fikih Islam, pengertian toharoh dalam hukum-hukum Islam yang lahir. Adapun nanti pembahasan toharoh batin itu akan dibahas di dalam kitab atau dalam bahasan-bahasan tauhid, dalam bahasan-bahasan tazkiyatun nafs. Nah, pengertian toharoh berdasarkan fikih atau toharoh lahir itu adalah raf'ul hadas wa zawalil khobas, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi toharoh dalam fikih Islam, dalam hukum Islam itu adalah raf'ul hadas, mengangkat hadas, wa zawalil khobas atau najis, ya, menghilangkan najis. Dalam pengertian syara ini berarti meliputi pengertian toharoh hissiyah, toharoh lahir. Ya, sekali lagi,
Ini yang akan kita bahas dalam kajian kita berdasarkan kitab Bulughul Maram, ya. Sementara nanti Thaharah Ma'nawiyah dibahas dalam ilmu tauhid dan tazkiyatun nafs. Maka pengertian toharoh itu atau cara bertoharoh di dalam fikih Islam itu ada 4. Yang pertama wudu, seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang kedua mandi besar atau mandi janabah, ya. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi janabah untuk menghilangkan hadas besar. Adapun jika terkendala oleh beberapa alasan, misalnya tidak ada air atau sakit atau bepergian, maka wudu dan mandi besar yang menggunakan medianya air, maka bisa diganti dengan tayamum. Maka cara bertoharoh yang ketiga adalah tayamum. Ya, tayamum ini pengganti wudu dan mandi besar jika tidak ada air misalnya, ya. Kemudian yang keempat untuk menghilangkan najis adalah dengan izalatun najasah, yaitu dengan membersihkan najis, ya. Nanti cara-caranya akan kita bahas secara bertahap. Ikhwan wal akhwat fiddin rahimakumullah, demikian pembahasan pertama dalam muqaddimah kajian kitab Bulughul Maram, kajian fikih berdasarkan hadis kita kali ini. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى